Halo teman-teman, lama ya saya nggak berbagi video dengan kalian. Jadi di video kali ini saya akan sharing pengalaman awal-awal karir waktu saya gagal mencapai tujuan apa yang saya inginkan. Jadi dan kayaknya ini banyak banget dialami sama teman-teman juga, sama teman-teman yang lain, bahwa seringkali kita hanya punya ambisi tapi tidak punya plan, tidak punya strategi. Nah, itu yang saya alami dulu ketika pertama kali saya berkarir. Jadi setidaknya ada 3 kesalahan utama yang saya lakukan sehingga sampai saya dapetin yang seharusnya ingin saya dapatkan itu jadi kayak delay gitu. Jadi kesalahannya apa aja? Simak ya video ini sampai selesai. Nah, yang pertama, waktu pertama kali saya terjun di dunia karir, itu saya punya ambisi yang sangat besar, dan kayaknya ini jadi kesalahan fatal saya ya, yang akhirnya ambisi itu tidak bisa kita dapatkan. Yang pertama, saya hanya berfokus pengen jadi karyawan tetap. Nah, ini menarik. Kenapa? Kok kemudian saya gagal? Pada akhirnya gagal, teman-teman. Jadi waktu pertama saya berkarir ya, terjun di dunia korporasi, itu pada tahun 2007 setelah lulus sekolah dulu. Waktu saya nyemplung di dunia industri, saya hanya punya keinginan yang penting bisa jadi karyawan tetap. Jadi saya nggak tahu tuh strateginya bagaimana, pokoknya saya pengen jadi karyawan tetap. Saya hanya melihat senior-senior saya yang justru banyak yang nggak tahu pola pikirnya dan perilakunya tuh malah nggak sesuai gitu. Contoh misalkan gini, kan waktu itu saya bekerja di salah satu pabrik mobil ya, pabrik mobil cukup besar lah di Indonesia. Jadi kebanyakan dari senior saya waktu itu ketika saya bekerja keras, bekerja lebih daripada orang lain, misalkan kita dikasih target 1000 pitches per shift gitu ya, per kita hadir. Terus kita berusaha untuk melakukan lebih dari itu. Malah yang ada bukan disupport teman-teman, itu agak aneh. Yang ada malah dinyinyirin. Nanti kalau kita bikin lebih dari target, besok target kita dinaikin. Kita cuma dinaikin targetnya doang, tapi gaji enggak gitu. Ya kan sama ya kayak zaman sekarang lah, kita juga sama. Kalau kita KPI-nya achieve, kira-kira mau ditambahin apa? Target KPI-nya kan, bukan gajinya atau insentifnya ya. Jadi seperti itu, dan itu bikin kita jadi kayak galau gitu. Nah, ini yang kemudian prinsip itu akan jadi pembeda buat kita. Apa kita kemudian terinfluence dengan mereka atau enggak? Meskipun kita bisa berprinsip tidak terinfluence, ternyata tetap aja belum tentu itu akan menjamin bahwa kita jadi karyawan tetap. Karena strategi itu penting, mengetahui struktur yang ada di dalamnya itu penting. Jadi kayak kita mempelajari struktur organisasinya dari paling bawah sampai paling atas itu seperti apa. Kemudian strategi bagaimana saya bisa sampai atau naik satu tingkat di atas saya kayak anak tangga kan. Itu penting teman-teman. Dan apa yang kemudian bisa kita lakukan, kira-kira achievement apa saja, kualifikasinya tuh bagaimana supaya kita bisa benar-benar naik tangga sampai ke yang kita inginkan. Nah, waktu itu tadi ambisinya hanya pengen jadi karyawan tetap. Jadi kita bekerja ya udah bekerja. Masuk jam 7 misalkan, pulang jam 4. Ya kita memenuhi jam kerja saja, teman-teman. Kita memenuhi jam kerja saja, kita bekerja hanya sesuai dengan target saja, dan kita ya udah itu aja gitu loh. Kita tidak melakukan sesuatu yang kayak jadi alasan kenapa kok kamu layak untuk jadi karyawan tetap, atau setidaknya bagaimana apa tolak ukur buat manajemen atau pimpinan yang menjadikan alasan besar kenapa kamu bisa dipromosikan menjadi karyawan tetap atau dipromosikan ke step berikutnya. Jadi kesalahannya itu sangat fatal, hanya punya ambisi tapi nggak punya strategi. Nah, seharusnya gimana? Nah, sekarang setelah saya bekerja di HRD lebih dari 12 tahun, itu memahami peta karir itu penting, karir path itu penting, termasuk opportunity atau chance yang ada di dalamnya, apakah kita bisa naik atau enggak, itu juga sangat penting. Karena tidak dipungkiri ada beberapa organisasi yang memang mereka itu agak sulit ketika kita ingin naik ke level berikutnya, entah karena posisinya itu masih ada dan ketika
kita berada di bawahnya dan ingin naik, itu nggak bisa karena terhalang masih ada yang menempati posisi tersebut. Sedangkan perusahaan udah sangat rapi, tersistematik. Ketika ada bisnis baru pun dia nggak ngambil dari bawahnya. Dan kadang-kadang atasan itu juga akan menjadi peran utama ya, apakah karir kita bagus atau enggak. Makanya cari atasan yang bukan hanya sekedar bos, tapi cari atasan yang dia juga bisa menjadi sebagai seorang mentor, teman-teman. Karena gini, kalau atasan kita hanya sebagai seorang bos, itu ketika kita ingin atau kita punya kualifikasi, kita bagus nih, kita sebenarnya layak dipromosikan. Tapi ketika atasan kita bos, mereka nggak akan mau memberikan promosi kepada kita. Kenapa? Karena dia butuh kita. Dia butuh kita supaya performance di organisasinya itu achieve, teman-teman. Jadi ketika kita dipromosikan, dia kehilangan tim yang spesial buat kita. Ya, sehingga apa? Berpotensi bukan hanya dia yang nggak achieve, organisasinya nggak achieve, departemennya juga kurang produktif karena kehilangan sosok yang bertalenta. Makanya kalau atasan kita sebagai seorang leader, dia tahu bagaimana membuat timnya itu growth, bagaimana dia membuat sistem atau organisasi atau departemen dalamnya itu punya sistem yang bagus, sehingga dia juga punya semacam semangat ya, punya semangat atau passion untuk bagaimana dia bisa mengajari atau mendevelop orang lain supaya bisa bertumbuh dari waktu ke waktu. Jadi penting itu. Jadi jangan hanya punya ambisi tapi nggak punya strategi. Pastikan kita tahu tangga karirnya, kita tahu karakter atasan kita tahu karakter senior-senior kita. Memang pada satu momen kita tuh kadang, kalau motivator bilang kan, kalau kita gagal coba lagi, coba lagi sampai kapan. Nah, kalau kita mengetahui bagaimana kondisi yang ada di situ, terkadang berhenti itu adalah menjadi turning point yang penting ya. Karena kita tahu di situ tuh udah bakal stuck. Di situ udah nggak bakal ada promosi. Di situ tuh udah nggak bakal bisa karir kita tuh melejit atau naik secara eksponensial. Ketika kita menyadari hal itu, lingkungan itu akan menentukan bagaimana kita bertumbuh, teman-teman. Lingkungan akan menentukan bagaimana kita bertumbuh. Terkadang lingkungan salah itu akan membuat ya value kita jadi tidak terlihat, value kita jadi kurang dihargai. Bukan karena kitanya nggak oke ya, bukan karena kitanya nggak bagus, tapi memang lingkungan itu tidak mensupport, tidak mendukung bahwa kita itu bisa bertumbuh di situ. Jadi itu kesalahan pertama, hanya punya ambisi tapi tidak punya strategi. Yang kedua, saya tidak berfokus bagaimana saya mempelajari hal baru dan bertumbuh, tapi fokus saya itu hanya pada ingin jadi karyawan tetap. Jadi ini jadi kesalahan yang menurut saya, gimana ngomongnya, semacam hal yang bodoh ya. Karena industri kan selalu berinovasi, market juga sama, ya kan. Kalau industri nggak bisa berinovasi, tidak bisa berubah, kalau di bahasa industri itu continuous improvement ya. Kalau dia nggak menjalankan itu, ya industrinya akan surut, teman-teman. Akan surut digantikan oleh pemain baru yang mungkin dia lebih efisien, lebih bagus, dan bisa memberikan harga lebih murah. Jadi kalau kemudian continuous improvement-nya nggak berjalan, ya sudah. Ternyata itu juga berlaku bukan hanya di industri, tapi juga pada kita sebagai seorang profesional atau sebagai seorang personal dalam meniti karir. Jadi saya tuh hanya fokus ingin jadi karyawan tetap saja, ya, tidak mau belajar. Jadi hanya benar-benar mengarahkan tenaga saja dan pikiran hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Pokoknya pekerjaan saya apa, ya udah saya selesaikan itu. Ya, tidak mau untuk belajar hal baru dan mencoba untuk mengambil tantangan atau peluang baru. Gitu. Tidak mau misalkan teman di sebelah kita pekerjaannya masih banyak, kita nggak mau kemudian kita belajar terus membantu kayak gitu. Jadi hanya benar-benar menyelesaikan pekerjaan yang memang itu jadi tanggung jawab kita saja. Lantas apa yang menjadi pembeda kita gitu dengan yang lain? Karena kalau kita hanya bisa menyelesaikan pekerjaan kita, emang yang lain nggak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Makanya diferensiasi itu penting. Bukan hanya ketika kita menjual produk ya, kita harus punya diferensiasi terhadap produk kita, dari produk kita terhadap produk kompetitor kita. Tapi kita sebagai karyawan juga kalau pengen sukses dalam karir kita juga harus punya diferensiasi. Walaupun memang hidup adalah pilihan, tidak selamanya jadi karyawan itu bagus. Bisa jadi kita pengen naik level jadi pengusaha, tapi untuk jadi pengusaha yang bagus, untuk jadi leader yang bagus, itu memang diawali dari kita sebagai follower yang bagus gitu. Kita nggak mungkin akan jadi leader yang bagus kalau kita nggak
pernah menjadi seorang follower yang bagus. Bagaimana orang akan mengikuti kita, cara kepemimpinan kita kalau kita aja ketika mengikuti kepemimpinan orang lain, kita jadi anak yang istilahnya bengal kayak gitu. Jadi ini juga menjadi poin yang penting ya teman-teman ya. Jadi kesalahan kedua, saya hanya menyelesaikan pekerjaan saya. Saya tidak mau belajar hal baru, tidak mau untuk mencoba hal yang lain lagi. Yang ketiga, jelas faktor lingkungan teman-teman. Nah, ini ada kaitannya juga dengan faktor pertama yang tadi ya, hanya punya ambisi tapi tidak punya strategi. Faktor lingkungan itu bukan hanya dari lingkungan tempat kerja kita saja, bukan hanya lingkungan dari kita berinteraksi dengan siapa saja kita bekerja, tapi juga termasuk strategi. Struktur organisasi itu penting untuk kita pahami dan kita ketahui. Tangga-tangga untuk meniti karir itu seperti apa. Ya, kalau kita udah tahu, kita cari tahu bagaimana kita mencapai posisi itu. Kalau dulu atasan saya pernah bilang, yang sebagai mentor juga ya, dia bilang kayak gini, Rep, kalau kamu pengen aman di posisimu, kamu pengen bisa cepat dipromosikan, naik level, kamu harus kuasai dari 2 layer di atas kamu. Misalnya kamu admin, atasan kamu tuh siapa yang punya peran lebih banyak dan lebih strategis, misalkan staff atau senior staff, di atasnya lagi atau supervisor atau ada leader atau foreman misalkan. Ya kamu kuasai 2 layer pekerjaan di atasnya. Kamu tiru bagaimana cara mereka berkomunikasi, kamu tiru bagaimana cara mereka melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya, kamu tiru bagaimana mereka berkomunikasi dengan atasannya lagi. Jadi ketika kita bisa melakukan dan menyelesaikan tanggung jawab mereka, itu akan sangat mudah gitu loh. Jadi misalkan tiba-tiba atasan kita sakit meninggal gitu kan, kalau kemudian atasannya lagi melihat kita punya potensi dan biasa terlibat involved ya dengan beberapa proyek, dengan beberapa pekerjaan strategis yang memang biasa dilakukan oleh atasan langsung kita sebelumnya, misalkan dia kenapa-napa atau dia resign ya, itu tuh kita bisa sudah siap karena kita udah terbiasa misalkan menghandle pekerjaan itu. Jadi hanya butuh penyesuaian yang tidak banyak. Jadi 3 hal itu menjadi penting ya, dan itu saya telah mengetahuinya setelah beberapa waktu ketika saya sudah selesai di pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Dan alhamdulillah ya, ketika sudah sadar itu saya malah nggak fokus pada tujuan seperti pertama tadi, ingin menjadi karyawan tetap, tapi malah dikasih gitu loh. Ketika saya lebih fokus belajar, oh ternyata ini adalah role baru saya ingin mempelajari hal yang lain lagi supaya saya punya value lebih. Itu akan membuat atasan itu melihat bahwa oh dia orangnya benar-benar bisa agile, fast learner, dia bisa beradaptasi dengan segala kemungkinan perubahan yang ada. Dan itu yang akan membuat justru hal-hal baik yang tadinya kita inginkan tapi nggak ada strategi, terus kita juga salah dalam menyikapi dan sebagainya, itu malah datang sendiri ke kita, malah nyamper gitu. Dan itu juga terjadi di beberapa momen berikutnya ketika saya berhasil atau pada capaian pertama misalkan jadi karyawan tetap, terus kemudian pengen jadi leader atau pengen mendapatkan challenge baru untuk posisi di atasnya lagi. Ketika kita berhasil menunjukkan progres, kita punya beberapa portofolio dari pekerjaan-pekerjaan pernah kita selesaikan, orang akan melihat itu dan malah orang yang akan meng-approach kepada diri kita. Bukan kita yang mencoba untuk menawarkan diri, tapi tawaran itu dulu nyamper kepada kita supaya kita bisa menghandle posisi tersebut. Nah, mudah-mudahan kesalahan yang pernah saya lakukan itu jangan juga dilakukan oleh teman-teman, khususnya yang baru terjun di dunia karir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.